Perkenalkan, saya Dimas Rahmadi Pratama. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal SPH saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Menggunakan Pendekatan Saintifik pada Materi Asam Basa. Yang saya hormati Koordinator Prodi Pendidikan Kimia, Ibu Yuli Ramawati. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Ibu Ella Fitriani. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Ibu Elma Suryani. Yang saya hormati dosen penguji yang bertindak pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan saat ini saya akan memulai mempresentasikan proposal SPH saya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran yang ada saat ini, di mana kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sebagai proses pendukung pembelajaran yang ada saat ini, karena dilihat dari peserta didik yang kurang dapat berhasil menunjukkan hasil pembelajaran, di mana dalam kesempatan yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan banyak LKPD yang masih berupa latihan soal. Di situ juga kurangnya pendekatan saintifik yang harusnya bisa digunakan sebagai pendukung pembelajaran agar peserta didik mampu mendapatkan hasil yang diinginkan. Dari latar belakang yang peneliti temukan, maka peneliti menemukan rumusan masalah, yaitu apakah pengembangan LKPD pada materi asam basa ini berguna dan bermanfaat untuk digunakan. Kemudian, bagaimanakah hasil penilaian siswa serta guru terhadap pengembangan LKPD ini pada materi asam basa, serta apakah bisa meningkatkan dalam pendekatan saintifik. Kemudian, manfaat penelitian yang peneliti harapkan ada kepada peserta didik serta pendidik yang peneliti harapkan. Bagi peserta didik, harapannya adalah pengembangan LKPD pada materi asam basa ini mampu digunakan sesuai dengan kebutuhan agar bisa mencapai proses pembelajaran dan apa yang digunakan. Dan bagi tenaga pendidik sendiri dapat memberikan tambahan buku sebagai referensi, terutama pada pendekatan saintifik yang harusnya bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian masuk kepada kajian pustaka. Ada 3 poin penting yang akan peneliti amati akan peneliti gunakan dalam membantu penelitian kali ini. Pertama yaitu lembar kerja peserta didik. LKPD menurut Prianto adalah pedoman untuk latihan pengembangan dalam aspek kognitif untuk mengembangkan siswa dalam aspek manapun agar bisa mendapatkan sebuah proses pembelajaran yang baik. Dan manfaatnya menurut Suyitno, pertama, agar peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, membantu peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran lebih aktif, kemudian melatih peserta didik agar lebih mandiri dalam memahami sebuah pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah teori asam basa itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, teori asam basa yang terkenal ada 3 teori.
pertama yaitu teori Arrhenius, kemudian teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Di mana pada teori Arrhenius mengatakan hanya bisa diuji dan hanya bisa dikatakan dalam pelarut air. Arrhenius mengatakan bahwa suatu zat yang dilarutkan ke dalam air jika menghasilkan ion H positif, maka dia dikatakan sebagai asam. Namun jika dia dilarutkan dalam air dan menghasilkan ion OH-, maka akan dinyatakan sebagai zat basa. Kemudian masuk pada teori Bronsted-Lowry, lebih tinggi dan lebih mencakup yang lain dibanding teori Arrhenius, di mana jika dilarutkan dan ternyata dia mampu mendonorkan proton, yaitu ion H+, maka suatu zat tersebut dikatakan asam. Namun jika dia menerima dan hanya diberikan H+, berarti dia namanya akseptor proton, maka dia dikatakan adalah basa. Kemudian teori Lewis, kalimat donor dan akseptornya sebenarnya seperti terbalik pada teori Bronsted dan Lowry. Cuma yang digunakan saat ini adalah elektron. Jadi asam menurut teori Lewis adalah yang mampu menerima elektron, sementara basa adalah yang mampu mendonorkan atau memberikan elektron. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan teori pendekatan saintifik, di mana ada 5 poin yang wajib digunakan dalam pendekatan saintifik kali ini, yaitu adalah mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Di mana mengamati itu sendiri adalah melihat, mengamati, dan membaca semua materi yang diberikan. Menanya yaitu mengajukan pertanyaan dari yang bersifat faktual sampai bersifat hipotesis kepada guru pembimbing yang memberikan materi itu tersebut. Kemudian saat mengumpulkan data yaitu menentukan data yang diperlukan berupa pertanyaan atau berupa sumber data dari manapun untuk mengumpulkan data itu. Kemudian mengasosiasi adalah menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, menyimpulkan mana yang berupa hal-hal yang berbeda dari pengumpulan data tersebut. Kemudian mengkomunikasikan yang terakhir adalah menyampaikan hasil konseptual yang tadi dijelaskan dalam pengumpulan data dan mengasosiasi dalam berupa lisan kembali, atau berupa tulisan atau diagram, dan hal-hal yang sebagainya. Selanjutnya, peneliti masuk kepada metodologi penelitian dalam pengembangan LKPD melalui pendekatan saintifik kali ini. Peneliti juga harus merancang apa yang digunakan dan dibutuhkan dalam pembentukan LKPD ini. Dan proses perancangan itu sendiri dimulai dari pendefinisian, perencanaan, pengembangan, serta penyebaran LKPD yang akan peneliti lakukan. Dan langkah-langkah pengembangan LKPD itu sendiri adalah melihat potensi dan masalah yang ada, mengumpulkan data, mendesain produk, kemudian validasi desain produk LKPD itu sendiri. Kemudian instrumen penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah lembar validasi LKPD itu sendiri yang akan divalidasi 2 hal oleh dosen ahli bahasa dan dosen ahli media. Kemudian melihat angket respon siswa yang akan didapatkan setelah LKPD tersebut disebarkan. Kemudian teknik analisis data dari validasi LKPD yang peneliti lakukan, yaitu presentasi kevalidan dari validator yang akan peneliti tanyakan, di mana rumusnya adalah sigma X dibagi sigma XI dikali 100%, di mana sigma X itu sendiri adalah jumlah skor validator dibagi jumlah sigma XI, yaitu jumlah total skor ideal dikali 100%. Maka jika didapatkan sekian angka, jika masuk dalam range 0 sampai 39%, ternyata dinyatakan tidak valid. Namun 40 sampai 55% kurang valid, kemudian 56 sampai 75% adalah valid. Namun nanti jika didapatkan 76 sampai 100%, dinyatakan sangat valid dari validator yang digunakan untuk mengvalidasi LKPD peneliti ini. Kemudian teknik analisis data selanjutnya adalah analisis angket respon siswa dengan menggunakan rumus P sama dengan F dikali N dikali 100%. Di mana P itu adalah akan persentase yang akan didapati, F adalah frekuensi siswa yang menjawab dari LKPD tersebut, dan N adalah jumlah siswa keseluruhan yang peneliti
ajukan pertanyaan. Dengan dimasukkan ke dalam persentase skor tersebut dari 0 sampai 35 ternyata sangat tidak setuju dengan LKPD yang ditawarkan, 36 sampai 49% tidak setuju, 50 sampai 65% kurang setuju, 66 sampai 80% setuju. Jika mendapatkan 81 sampai 81% berarti sangat setuju dengan LKPD yang peneliti gunakan. Sampai di sini persentase yang peneliti bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.